Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin, ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jamaah salat Isya, Tarawih dan Witir, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita dalam awal malam Jumat dalam bulan suci Ramadan ini. Setelah mungkin tahun lalu kami sempat minta izin tidak hadir bersama di sini pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah saat ini Allah perjumpakan kita di bulan yang kita tunggu-tunggu yang sangat mulia ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, 20 menit atau 15 menit sajalah, jangan lama-lama. Sedikit kami ingin mengupas tentang masalah apa yang sering kita dengarkan, yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Apa yang menjadi pembahasan kita adalah tentang masalah takwa. Masalah takwa ini, bahwa akhir daripada ibadah puasa itu diharapkan kita adalah menjadi orang yang bertakwa. Dan ternyata memang semua masalah ibadah di dalam Islam ujungnya adalah tentang pembentukan karakter kepribadian seorang muslim. Sebagaimana solat juga, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sebagaimana zakat juga, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahwa dengan zakat itu adalah untuk membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa seorang manusia dengan dia keluarkan zakat. Dengan puasa, la'allakum tattaqun, agar dia sampai kepada derajat orang yang bertakwa. Nah, takwa itu sendiri apa? Ya. Para ulama menjelaskan bahwa takwa itu secara bahasa adalah sesuai dengan ada makna dalam bulan puasa. Antaj'al bainaka wa bainallah alwiqayah. Jadi kita menjadikan antara kita dengan Allah itu pelindung. Waqayaqi adalah kita memelihara diri atau menjauhkan diri. Jadi secara bahasanya orang bertakwa itu adalah orang yang menjauhkan diri. Dari siapa? Dari Allah. Begitu pula kita dapatkan anehnya, uniknya dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan, misalkan wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Wattaqun nar. Kemudian ayat yang lain Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqun nara wattaqullaha. Sama-sama. Ittaqun nar, bertakwa kepada neraka. Maksudnya begitu. Ya. Ittaqullaha, bertakwa kepada Allah. Kami jarang-jarang dengar takwa kepada neraka. Masa begitu, Ustaz? Takwa itu adalah sebuah sisi karakter seorang muslim yang dia itu menjadikan dirinya itu jauh daripada murka Allah. Allah punya sifat murka, Allah punya sifat marah, Allah mengazab, dan azab Allah, salah satu sifat Allah kemurkaannya itu adalah pada azabnya. Dan perumpamaan azab dan wujud azab Allah itu adalah neraka.
Jadi bertakwa kepada Allah adalah orang yang ingin hidupnya itu jauh daripada azab Allah. Jauh daripada azab Allah, itulah maknanya ittaqullaha, saya bertakwa kepada Allah, saya takut akan azabnya. Sehingga Imam Ar-Razi beliau menyebutkan ya, dalam tafsir beliau, tafsir Fakhruddin Ar-Razi yaitu Mafatihul Ghaib, beliau sebutkan bahwa at-taqwa itu adalah fardhu siyanah. Fardhu siyanah, dan beliau maksudkan juga adalah bahwa takwa itu adalah antakhsyawullah, antakhsyawunallah. Hendaklah engkau takut akan Allah. Jadi khasyah, takut. Takut akan Allah, kita menjauh. Menjauh daripada apa maksudnya? Daripada azabnya. Daripada murka Allah. Ini dia. Jadi sisi orang mukmin yang bertakwa itu adalah orang yang lebih preventif. Lebih jaga diri daripada yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sisi karakter ini yang ingin dibangun daripada puasa kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu kita dalam puasa ini diajarkan bagaimana ujungnya adalah kita mendapatkan maghfirah. Ujungnya adalah kita lepas daripada api neraka. Itu adalah kebahagiaan yang kita harapkan dalam bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah dalam 3 hadis beliau, hadis yang sahih, redaksi hampir sama, beliau sebutkan, Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala daripada Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ya, kemudian man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat qiyam pada bulan Ramadan dengan penuh iman pada Allah dan mengharap pahala daripadanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian juga man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang ketiga, siapa yang melaksanakan salat qiyam pada bulan suci Ramadan, yaitu pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap ridha daripada Allah, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi pengampunan dosa dan lepas daripada api neraka, itulah kabar gembiranya bagi kita dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Kita berpuasa, qiyamul lail juga, ya, dan ibadah yang lain. Ini sisi ini, pembentukan sisi takwa ini yang preventif dalam hidup, ini yang diinginkan daripada kita berpuasa. Dan inilah yang ingin kita capai dalam training kita selama 1 bulan. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Di dalam kaidah fikih juga, ya, anna dar'al mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dalam kita bertindak hari-hari, dan ini menjadi kaidah, ya, kaidah yang dipakai dalam fikih dalam kita bertindak hari-hari, bahwa dar'al mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menjauhkan sesuatu yang mafsadah, yang merusak, itu lebih didahulukan daripada ngambil untung. Kalau kita harus melihat ini untung ada, rugi ada. Tapi kalau ambil harus preventif, untungnya enggak kita dapat. Kalau kita mau ambil untung tapi akan merusak, yang mananya harus saya kedepankan. Secara agama, jangan ambil untung, jangan ambil laba, tapi jauhi daripada hal yang membahayakan. Itu sudah jadi laba kita. Kenapa? Jauhi daripada suatu perkara, suatu perbuatan, suatu tindakan yang membahayakan, walaupun enggak ada untung, sudah cukup. Jadi begitu, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa takwa itu betul-betul adalah membentuk kepribadian seorang muslim yang takut akan azab Allah, melihat sisi negatif, melihat sisi yang bahaya. Ini lebih penting. Nah, dalam kita berpuasa, inilah yang dibentuk, menahan diri. Dari apa? Dari kemurkaan Allah? Iya. Dari mana? Dari yang dilarang Allah? Iya. Lebih lagi, dalam puasa bukan cuma yang dilarang Allah kita menahan diri, tapi dari yang diperbolehkan kita tahan diri. Dari yang halal kita tahan diri. Kalau dari yang haram, ya bukan bulan puasa pun tetap wajib untuk nahan diri. Dari ghibah, ngomongin orang lain, makan harta haram juga begitu. Kemudian juga berzina juga jelas dilarang walaupun bukan bulan suci Ramadan. Nah, tapi bulan suci
ini ya, hal-hal yang tidak berguna tinggalkan. Kemudian yang halal kita makan tinggalkan, tidak boleh. Kemudian bahkan hubungan suami istri yang halal sekalipun itu menjadi haram. Pembentukan preventif, pembentukan menjauhkan diri, betul-betul kita ditempa dalam bulan suci Ramadan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, dalam surah Ali Imran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah. Allah katakan apa? Barang siapa yang diselamatkan daripada api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses. Lihat ayat ini gimana? Diselamatkan daripada api neraka. Jadi kalau seandainya saya hidup berprinsip saya ingin selamat daripada api neraka, tidak mengharap surga Allah, apakah saya orang bertakwa? Betul. Memang begitulah yang diharapkan. Upayakan selamatkan diri, saya mengambil mindset berpikir menyelamatkan diri dari murka Allah, daripada azab Allah. Ininya yang menjadi penekanan dalam hidup saya. Ini adalah mindset hidup saya. Masalah cari untung, cari surga nomor 2. Tapi selamat diri daripada api neraka itu nomor 1. Itulah yang Allah sebutkan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya kalau udah jauh dari api neraka ya pasti masuklah. Jadi ini mindset ini kita bentuk, karakter ini kita bentuk, saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan ini terus terang bertentangan dengan kaidah ekonomi hari ini. Kaidah ekonomi cari laba. Masalah bahaya itu bukan nomor 2, bahkan nomor 10. Dalam kaidah ekonomi, caranya adalah hari ini ekonomi kapitalis, dan kita hidup dengan ekonomi ini, prinsip ini, bagaimana membuka syahwat sebanyak-banyaknya dan berkelanjutan. Setiap orang punya nafsu berkelanjutan terus-menerus tanpa henti, maka produk ekonomi itu bisa dijalankan, bisa dilanjutkan, akan terus ada produksi, akan terus ada laba. Masalah bahaya itu enggak dipikirkan. Yang penting labanya yang kita pikirkan. Ini bertentangan dengan mindset orang bertakwa. Orang bertakwa yang bahayanya yang saya pikirkan. Kalau saya buat produk ini, bahayanya bagi lingkungan apa? Bahayanya bagi orang apa? Sebelum saya cari untung. Oh, menyalahkan yang cerah tu mikir, tak apa, hanya dah buat. Orang bertakwa pikir bahayanya apa? Ruginya apa? Bagi orang lain, bagi kita. Azab Allah. Bukan untung. Sedangkan ekonomi kita hari ini cari laba sebanyak-banyaknya. Masalah bahaya lain. Mindset orang bertakwa beda, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ada tidak Ustaz contoh ya, orang yang dalam hidupnya itu dia mampu menerapkan ya, dalam hidupnya itu konsep ya, betul-betul menjauhkan daripada yang dilarang Allah. Walau taat pada Allah enggak begitu, tapi menjaga diri dari yang dilarang itu jadi nomor 1. Di kalangan kita, saya enggak kasih contoh dari kalangan para sahabat ya. Di kalangan para sahabat sulit karena ya, kalau kita cerna dengan dengan sains jauhlah kita dengan sahabat. Tapi di kalangan kita ada. Saya kasih contoh, ada contoh yang orang cerita kepada saya, anaknya yang bercerita kepada saya. Siapa? Dr. Kismullah. Dr. Kismullah, beliau punya seorang ayah, nama beliau Yusuf. Saya mungkin yang siapa beliau? Beliau yang menggagas adanya itu. Sejak Bapak jadi gubernur, ya beliau yang menggagas adanya beasiswa untuk mahasiswa Aceh di dalam dan luar negeri. Ada komisi khusus. Beliau cerita begini, bahwa ayah beliau pada saat terjadi, beliau di Biren. Beliau tinggal di Biren bersama ayah beliau. Lalu rumah beliau yang di Banda Aceh itu disewakan untuk NGO dari Inggris. NGO Inggris ya. Harga sewa berapa? 200 juta setahun.
dengan harga pada saat itu. Setelah tsunami, harga rumah semua naik. Nah, lalu kemudian ada yang cerita bahwa pada ayah beliau, si Kismullah Kalaba kalinya, bahkan rumah 200 juta ditun kai berewa. Ketika ayah beliau tahu beliau menyewakan rumah itu, kontraknya dengan orang Inggris 200 juta, langsung beliau naik L300, ya, berangkat ke Banda Aceh menjumpai anaknya Kismullah. Beliau tanya, apa betul engkau sewakan rumah ini untuk NGO itu 200 juta? Betul. Sudah deal. Sudah dibayar? Belum. Biasanya engkau sewakan rumah ini berapa? Tahun-tahunnya kalau tidak tsunami. Setahun. 50 juta paling tegak. 50 juta paling kuat. Ambil 50 juta. Jangan ambil 200 juta. Haram engkau ambil lebih daripada 50 juta yang biasa engkau sewakan. Nyan haine menjaga patih loan pula. Ayahmu tidak paham banyak, tapi yang ayah paham, mengambil untung pada saat kemudaratan atau kesusahan orang banyak, itu haram hukumnya. Ambil untung dengan kesusahan orang. Nyan kan susah minta rumah, susah cari rumah. Akhirnya, walaupun sebanyak pun harga daripada rumah itu, ya bisa kita ambil. Kenapa? Orang lagi butuh. Kita sedang musibah, ya, maka mengambil untung di atas musibah orang lain itu haram dalam Islam, termasuk daripada riba. Betul, itu memang dalam fikih begitu. Termasuk itu adalah bai' yang orang yang menjual sesuatu yang sifatnya adalah terpaksa, akhirnya dia jual dengan harga murah. Bagi kita yang ambil untung dah. Nya punya biasa cik harganya nya 30 juta, kalinya menumpuk 50 juta, sikan harga. Untung, tapi dia sedang melarat. Maka mengambil untung atas kemelaratan orang lain haram dalam. Belilah dengan harga yang sama. Sewakan dengan harga yang sama. Ambil untung lebih sedikit saja. 70 juta, okey. Lebih daripada itu tidak boleh. Akhirnya beliau karena khawatir dan juga takut dengan apa yang dikatakan sama ayah beliau, patuh pada ayah beliau, beliau pergi ke orang Inggris bilang bahwa saya enggak jadi menyewakan 200 juta. Orang Inggris terkejut karena sudah deal. Kenapa lagi tidak jadi? Mau ditambah. Apa kena tambah? Murah dah. Bukan. Jadi saya menyewakan 70 juta. Tegah abah awak Inggris. Hah? Kita sudah deal 200 juta, jadi 70. Iya. Kenapa? Gila, ya? Enggak, itu enggak masuk dalam mindset orang kapitalis, orang enggak akan masuk, ya. Kenapa? Karena di dalam Islam dikatakan bahwa mengambil untung lebih pada saat orang musibah itu adalah haram, riba, termasuk agama. Terperangah orang Inggris. Itu Islam, iya. Nak baik kapaju yang haram. Walaupun bacut yang riba haram kata baju. Ayah kan tidak ulama. Hana carang-carang tahcid. Tapi yang ayah depa, ayah kubut. Itu model orang bertakwa. Dia enggak banyak beribadah mungkin. Dia enggak banyak berbuat taat. Tetapi yang kalau ada satu yang haram, dia tidak akan izinkan itu terjadi di tangan dia. Pada anaknya juga. Itu namanya takwa, saudaraku yang dimuliakan Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih. Insyaallah kita lanjutkan pada solat subuh nanti. Insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.